Lu pernah nggak ngerasa makin umur naik, makin capek ngejar uang, tapi hidup rasanya tetap di tempat? Gaji naik sedikit, tapi pengeluaran ikut naik lebih cepat. Bonus masuk, beberapa minggu kemudian hilang tanpa jejak. Dan yang paling bahaya, banyak orang baru sadar keuangannya berantakan justru saat umur udah mendekati 40. Tenaga mulai turun, tanggungan makin banyak, tapi tabungan dan aset belum punya pondasi yang kuat. Masalahnya sering bukan karena penghasilan terlalu kecil, tapi karena ada kebiasaan diam-diam yang tiap bulan makan masa depan tanpa disadari. Kebiasaan ini kelihatannya normal karena dilakukan hampir semua orang. Padahal justru itu yang bikin banyak orang kerja keras puluhan tahun, tapi tetap nggak pernah benar-benar bebas secara finansial. Di video ini, gua nggak cuma mau ngomong soal hemat uang atau suruh lu stop ngopi mahal. Itu terlalu dangkal. Kita bakal bongkar pola pikir dan kebiasaan yang bikin uang selalu bocor. Kenapa banyak orang terjebak siklus sibuk tapi nggak kaya? Dan strategi praktis yang bisa bikin kondisi keuangan lu mulai berubah sebelum usia 40 datang nyamperin tanpa ampun. Karena bebas finansial itu bukan soal pamer mobil atau pensiun muda sambil liburan terus. Bebas finansial itu saat lu punya kontrol. Lu nggak panik kalau ekonomi goyang. Lu nggak takut kehilangan pekerjaan. Dan yang paling penting, lu punya pilihan hidup karena uang udah berhenti mengendalikan arah hidup lu. Lanjut ke bagian berikutnya, kita bakal masuk ke kebiasaan pertama yang paling sering menghancurkan masa depan finansial banyak orang. Tapi jarang ada yang berani ngomong blak-blakan soal ini. Kebiasaan pertama yang harus lu hentikan kalau mau bebas finansial sebelum umur 40 adalah hidup berdasarkan gengsi, bukan strategi. Ini penyakit paling umum, tapi sering dibungkus dengan kata self-reward, biar semangat kerja, atau sekali-sekali menikmati hidup. Padahal kenyataannya, banyak orang sebenarnya lagi nyicil citra, bukan membangun kekayaan. Coba perhatikan pola ini. Penghasilan naik 1 juta, gaya hidup naik 2 juta. Baru gajian, langsung upgrade HP, nongkrong makin mahal. Mulai ngerasa semua harus terlihat premium. Akhirnya pendapatan naik, tapi ruang napas keuangan tetap sesak. Ini yang disebut lifestyle inflation. Dan lucunya, makin tinggi penghasilan seseorang tanpa kontrol mental yang benar, biasanya makin besar juga kebocoran uangnya. Ibarat ember bocor, mayoritas orang sibuk nambah debit air, tapi lupa nutup lubangnya. Jadi berapapun penghasilannya, habis terus. Makanya ada orang gaji 5 juta bisa punya tabungan dan usaha sampingan. Sementara ada yang penghasilannya 20 juta, tapi tiap akhir bulan tetap panik lihat saldo. Lu harus ngerti satu hal penting. Orang kaya bukan selalu orang yang penghasilannya paling besar, tapi orang yang paling lama bisa mempertahankan selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Disitulah bibit kebebasan finansial mulai tumbuh. Makanya mulai sekarang, jangan ukur kemajuan hidup dari barang yang bisa dibeli. Ukur dari seberapa lama lu bisa bertahan tanpa bergantung sama gaji bulanan. Karena banyak orang kelihatan kaya di luar, padahal di dalamnya rapuh. Sekali kehilangan pemasukan 2 bulan aja, hidup langsung berantakan. Strategi praktisnya sederhana, tapi berat dijalankan. Setiap penghasilan naik, jangan langsung menaikkan gaya hidup. Naikkan dulu aset dan cash flow lu. Kalau pendapatan lu naik 10%, biasakan maksimal cuma 30% dari kenaikan itu yang dipakai buat upgrade hidup. Sisanya masuk ke dana darurat, modal usaha kecil, investasi produktif, atau skill yang bisa nambah penghasilan. Contohnya gini, kalau sebelumnya penghasilan lu 6 juta, lalu naik jadi 8 juta, jangan langsung merasa akhirnya bisa hidup lebih enak. Itu jebakan. Tetap hidup seperti saat penghasilan 6 juta selama beberapa waktu. Selisih 2 jutanya bisa jadi mesin yang mengubah masa depan lu kalau dipakai dengan benar. Karena banyak orang gagal bebas finansial bukan karena mereka malas kerja, tapi karena setiap kenaikan penghasilan langsung habis untuk mempertahankan standar hidup baru. Jadi mereka sebenarnya sedang membangun penjara yang makin mahal tiap tahunnya. Kebiasaan kedua yang diam-diam bikin masa depan finansial hancur adalah terlalu bergantung pada satu sumber penghasilan. Ini yang bikin banyak orang terlihat aman, padahal sebenarnya berdiri di atas lantai rapuh. Banyak orang merasa tenang hanya karena tiap tanggal tertentu gaji masuk. Padahal ketenangan yang bergantung pada satu pintu pemasukan itu sangat berbahaya.
Begitu pintu itu tertutup karena PHK, bisnis sepi, kesehatan turun, atau ekonomi melambat, hidup langsung goyang. Makanya gue selalu bilang, satu penghasilan itu bukan keamanan. Itu risiko yang belum kelihatan. Dan makin cepat lu sadar, makin besar peluang lu buat keluar dari jebakan finansial sebelum umur 40. Lu nggak perlu langsung bikin perusahaan besar, mulai dari kecil. Jual skill sederhana, buka jasa kecil-kecilan, reseller, affiliate, edit video, desain, jual makanan rumahan, atau bangun akun digital yang bisa jadi aset jangka panjang. Fokusnya bukan langsung kaya, fokusnya membangun cadangan mesin uang. Analoginya kayak rumah yang cuma punya satu tiang utama. Selama tiangnya kuat, rumah aman. Tapi kalau tiangnya retak sedikit aja, semuanya ikut roboh. Orang yang punya beberapa sumber pemasukan mungkin belum tentu kaya besar, tapi mereka jauh lebih tahan terhadap tekanan ekonomi. Dan disinilah kesalahan banyak orang. Mereka nunggu punya modal besar dulu baru mulai. Padahal modal paling penting di awal bukan uang, tapi keberanian buat mulai sebelum keadaan memaksa lu berubah. Karena kalau nunggu sempurna, biasanya hidup keburu mahal duluan. Bagian paling menariknya, kebebasan finansial sering lahir bukan dari satu keputusan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang diulang terus selama bertahun-tahun. Dan mayoritas orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu lama hidup dengan pola yang salah sampai dianggap normal. Sekarang kita masuk ke kebiasaan yang paling jarang dibahas, tapi efeknya brutal dalam jangka panjang. Sibuk terlihat produktif, padahal nggak benar-benar membangun aset. Ini jebakan modern yang bikin banyak orang capek setiap hari, tapi posisi hidupnya nggak banyak berubah. Banyak orang bangun pagi, kerja sampai malam, notif penuh, jadwal padat, tapi setelah 5 tahun lewat, yang bertambah cuma rasa lelah. Karena seluruh energi habis untuk aktivitas yang menghasilkan uang sementara, bukan sesuatu yang terus menghasilkan meski mereka sedang istirahat. Lo harus bisa bedain antara kerja untuk bertahan hidup dan kerja untuk membangun kebebasan. Dua hal itu beda. Kalau setiap tenaga yang lo keluarin cuma dibayar satu kali, maka hidup lo akan terus bergantung pada stamina. Dan itu bahaya besar kalau target lo mau bebas finansial sebelum umur 40. Menurut laporan global dari OECD dan beberapa survei finansial Asia Tenggara beberapa tahun terakhir, mayoritas pekerja usia produktif ternyata masih belum punya dana darurat yang cukup untuk bertahan lebih dari 3 bulan tanpa penghasilan. Artinya, banyak orang terlihat aman di luar, padahal kondisi keuangannya sangat tipis. Sedikit gangguan ekonomi aja langsung bikin panik. Makanya orang yang cerdas secara finansial fokus membangun aset yang bisa bekerja walaupun dia lagi tidur. Bukan berarti harus langsung punya properti miliaran. Aset itu bisa sederhana, skill yang dibayar mahal, channel digital, bisnis kecil dengan pelanggan tetap, produk digital, jaringan relasi yang kuat. Bahkan kebiasaan disiplin mengolah uang itu sendiri sebenarnya aset mental. Gini deh analoginya. Banyak orang tiap hari sibuk berburu ikan buat dimakan hari itu juga. Tapi sedikit orang yang meluangkan waktu membangun kolam ikan sendiri. Padahal kebebasan finansial lahir saat lu mulai punya sistem yang tetap menghasilkan, walaupun lu nggak selalu turun langsung setiap saat. Dan disinilah kenapa konsumsi impulsif jadi musuh diam-diam. Karena setiap uang yang seharusnya bisa jadi aset produktif, malah berubah jadi barang konsumtif yang nilainya turun. Banyak orang rela nyicil barang bertahun-tahun demi terlihat berhasil, tapi nggak mau disiplin nyicil aset yang bisa memperkuat masa depannya. Yang lebih parah, media sosial bikin banyak orang kehilangan arah finansial. Setiap hari lihat pencapaian orang lain, akhirnya hidup jadi kompetisi pencitraan. Orang mulai membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut terlihat tertinggal. Dan ini perangkap psikologis yang sangat mahal. Lu harus sadar, orang yang benar-benar kuat finansial biasanya justru nggak terlalu sibuk terlihat kaya. Karena mereka ngerti satu prinsip penting. Aset memberi kebebasan, sedangkan gengsi menciptakan tekanan. Makanya banyak orang yang kelihatannya sederhana justru punya kontrol hidup lebih besar dibanding yang tampil mewah tapi penuh cicilan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara eksekusinya secara konsisten? Karena masalah terbesar bukan di pengetahuan. Banyak orang sebenarnya tahu harus nabung, investasi, atau bangun penghasilan tambahan. Tapi mereka kalah sama kebiasaan harian dan lingkungan yang terus menarik mereka kembali ke pola lama. Cara pertama, paksa diri punya sistem otomatis. Jangan mengandalkan niat,
karena niat manusia gampang kalah sama emosi. Setiap kali dapat penghasilan, langsung pisahkan di awal untuk aset dan dana masa depan sebelum uang itu sempat dipakai hal lain. Bukan sisa uang yang ditabung, tapi uang tabungan dulu yang diamankan. Cara kedua, mulai kurangi kebutuhan validasi sosial. Ini penting banget, karena banyak keputusan finansial buruk sebenarnya lahir dari keinginan untuk diterima lingkungan. Padahal orang yang benar-benar sukses finansial biasanya rela terlihat biasa dulu demi hidup lebih bebas di masa depan. Dan satu fakta yang sering bikin orang kaget, banyak jutawan generasi pertama hidup jauh lebih sederhana dibanding yang dibayangkan orang. Karena mereka paham permainan utamanya bukan terlihat kaya cepat, tapi membangun pondasi yang tahan puluhan tahun. Jadi kalau lu hari ini merasa hidup masih berat secara finansial, jangan langsung fokus nambah penghasilan dulu. Kadang yang perlu diperbaiki pertama justru pola hidup dan cara berpikir tentang uang. Karena uang itu sangat sensitif terhadap kebiasaan manusia. Orang yang disiplin kecil biasanya dipercaya memegang hasil besar. Dan di bagian berikutnya, kita bakal masuk ke langkah paling praktis. Bukan motivasi kosong, tapi aturan main sederhana yang bisa langsung lu jalankan mulai minggu ini untuk mempercepat jalan menuju bebas finansial sebelum usia 40. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, karena semua pembahasan tadi gak akan ada gunanya kalau cuma jadi pengetahuan yang numpuk di kepala. Bebas finansial itu bukan dibangun dari motivasi sesaat, tapi dari sistem kecil yang dijalankan terus walaupun mood lagi jelek atau keadaan lagi berat. Langkah pertama yang harus lo lakukan adalah bikin jarak aman antara pemasukan dan gaya hidup. Ini pondasi utama. Selama pengeluaran selalu mengejar penghasilan, lu akan terus lari di treadmill finansial. Capek, tapi nggak maju kemana-mana. Mulai sekarang coba pakai aturan sederhana ini. Begitu gajian atau dapat pemasukan, langsung bagi uang ke beberapa pos sebelum dipakai. Misalnya 60% kebutuhan hidup, 20% pengembangan aset dan investasi, 10% dana darurat, dan 10% pengembangan skill atau peluang baru. Angkanya bisa disesuaikan, tapi prinsipnya satu. Masa depan harus dibayar di awal, bukan menunggu sisa. Banyak orang gagal nabung bukan karena penghasilannya kurang, tapi karena semua uang dibiarkan bercampur dalam satu tempat. Akhirnya uang yang harusnya jadi modal masa depan ikut habis buat kebutuhan impulsif hari itu. Cara kedua, mulai audit semua pengeluaran yang sebenarnya cuma menjaga gengsi. Ini berat, tapi jujur sama diri sendiri itu penting. Kadang ada langganan, cicilan, nongkrong, atau kebiasaan belanja yang kalau dipikir lagi sebenarnya nggak nambah kualitas hidup secara nyata. Gue bukan suruh lu hidup pelit sampai nggak menikmati hidup, bukan itu poinnya. Tapi orang yang mau bebas finansial harus bisa bedain mana hiburan sehat dan mana pelarian emosional. Karena banyak pengeluaran lahir bukan dari kebutuhan, tapi dari stres, bosan, atau ingin terlihat berhasil. Langkah ketiga, bangun minimal satu sumber penghasilan tambahan dalam 12 bulan ke depan. Nggak perlu langsung besar, yang penting mulai. Karena penghasilan tambahan kecil itu bukan cuma soal uang, tapi melatih mental mandiri dan membuka peluang baru. Misalnya lu punya skill ngomong, coba bikin konten. Jago desain, buka jasa kecil. Suka masak, mulai pre-order makanan rumahan. Punya motor dan waktu luang, bantu jasa titip atau distribusi kecil-kecilan. Fokus dulu cari transaksi pertama, bukan langsung untung besar. Kesalahan banyak orang adalah terlalu banyak menghitung sebelum bergerak. Akhirnya hidup habis buat mikir, bukan membangun. Padahal pengalaman nyata di lapangan jauh lebih berharga daripada teori yang cuma muter di kepala. Langkah keempat, lindungi energi dan lingkungan lu. Ini sering diremehkan. Kalau tiap hari lu dikelilingi orang yang hobinya konsumtif, suka pamer, dan selalu bilang hidup cuma sekali, lama-lama pola pikir lu ikut ke bawah. Lingkungan itu diam-diam menentukan standar hidup seseorang. Makanya mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain. Karena media sosial hari ini bikin banyak orang merasa miskin, padahal sebenarnya mereka cuma terlalu sering melihat pencitraan orang lain. Dan satu hal yang penting banget, jangan tunggu kaya dulu baru belajar mengatur uang. Justru kemampuan mengatur uang kecil itulah yang melatih seseorang siap memegang uang besar. Banyak orang dapat rezeki besar, tapi cepat hilang karena mental dan kebiasaannya belum siap. Kalau suatu hari penghasilan lu naik 2 kali lipat,
tapi kebiasaan finansial lu masih berantakan, percaya sama gua, masalah hidup lu cuma akan jadi lebih mahal, bukan selesai. Makanya bebas finansial sebelum umur 40 sebenarnya bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling cepat membangun kontrol terhadap dirinya sendiri. Karena musuh terbesar dalam keuangan sering bukan kondisi ekonomi, tapi kebiasaan yang terus diulang tanpa sadar. Dan kabar baiknya, semua perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang konsisten, bukan keputusan yang sempurna. Jadi jangan tunggu semuanya ideal baru mulai beresin hidup. Karena waktu terus jalan, dan umur 40 datang jauh lebih cepat dari yang orang kira. Kalau lu perhatiin dari awal, inti dari semua pembahasan ini sebenarnya sederhana. Banyak orang gagal mencapai bebas finansial bukan karena mereka tidak mampu menghasilkan uang, tapi karena mereka mempertahankan kebiasaan yang diam-diam menguras masa depan mereka sendiri. Hidup demi gengsi, bergantung pada satu penghasilan, sibuk tanpa membangun aset, sampai tidak punya sistem mengatur uang. Semua itu kelihatannya normal karena dilakukan banyak orang, tapi justru disitulah jebakannya. Sesuatu yang terlihat biasa kalau diulang bertahun-tahun bisa berubah jadi bom waktu finansial. Bebas finansial sebelum usia 40 bukan mimpi buat orang tertentu saja, tapi itu juga bukan hadiah instan. Itu hasil dari keputusan-keputusan kecil yang disiplin, konsisten, dan seringkali terasa membosankan di awal. Karena kekayaan sejati biasanya dibangun diam-diam, sebelum akhirnya terlihat hasilnya bertahun-tahun kemudian. Jadi mulai malam ini, coba duduk sebentar dan jujur sama diri sendiri. Kebiasaan mana yang paling sering bikin uang lu habis tanpa arah? Dan langkah kecil apa yang bisa langsung lu ubah mulai minggu ini supaya hidup lu nggak terus muter di pola yang sama? Karena pada akhirnya, kebebasan finansial bukan tentang seberapa besar lu terlihat di mata orang lain, tapi seberapa tenang hidup lu saat keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kalau lu ngerasa video ini nusuk dan membuka cara pandang baru tentang uang, coba tulis di komentar. Kebiasaan apa yang paling susah lu hentikan sampai hari ini? Siapa tahu pengalaman lu bisa bantu orang lain yang lagi berjuang keluar dari tekanan finansial juga. Dan kalau lu mau terus belajar strategi finansial, bisnis, dan pola pikir bertahan di kondisi ekonomi yang makin keras, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini, kita nggak cuma ngomong soal cari uang, tapi gimana caranya membangun hidup yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih punya kendali.